Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Shah, dosen tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Program studi hukum, saya sudah menjadi dosen Fakultas Hukum WISU sejak tahun 2019. Dan saat ini juga sedang menjalankan amanah sebagai dekan Fakultas Hukum WISU periode 2023 sampai dengan 2027. Mata kuliah yang saya ampu di tahun ajar 2024-2025 ini adalah mata kuliah hukum acara perdata, pendapat hukum, Pancasila dan kewarganegaraan, serta pengantar ilmu hukum. Mata kuliah mana yang masih dalam rumpun ilmu hukum yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian saya. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya melaksanakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan penjelasan mata kuliah yang saya ampu yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam mata kuliah terkait, bagian kedua berisikan rekaman proses pembelajaran mata kuliah terkait. Pertama, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang sesuai dengan mata kuliah SK Jabatan Akademik saya. Penjelasan delivery atau cara penyampaian mata kuliah ini mencakup penjelasan terhadap: pertama, deskripsi mata kuliah; dua, kemampuan yang diharapkan; tiga, materi pembelajaran; empat, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan; lima, metode pembelajaran; enam, interaksi; dan yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah berupa teknik dan indikator sesuai dengan RPS. 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Hukum Acara Perdata memiliki kode mata kuliah IH211A6 IH33 dengan bobot 3 SKS yang wajib diambil di semester 6 perkuliahan di Fakultas Hukum WISU dengan tim pengajar yang terdiri dari saya sendiri Dr. Daniel Shah SHMH, M. Faisal Rendra Lubis SHMH, dan Maria Rosalina SHMH. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di fakultas yang membawa mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pelaksanaan acara persidangan perdata di lingkungan pengadilan. Pokok pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Perdata dititikberatkan pada penguasaan mahasiswa terhadap sejarah hukum dan konsep hukum acara perdata, sumber dan ajas hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman, kekuasaan atau kewenangan mengadili, cara mengajukan gugatan, dan para pihak dalam perkara, sistem mediasi, sistem perdamaian, tahapan pemeriksaan perkara, gugatan balik atau rekonvensi, pembuktian, surat kuasa, putusan, pelaksanaan putusan atau eksekusi, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 2. Kemampuan yang diharapkan. Kemampuan yang diharapkan ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan pengetahuan tentang: 1. Sejarah hukum dan konsep hukum acara perdata, sumber dan ajas hukum acara perdata. 2. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan atau kewenangan mengadili. 3. Cara mengajukan gugatan dan para pihak dalam perkara, sistem mediasi, sistem perdamaian, tahapan pemeriksaan perkara, gugatan balik atau rekonvensi, pembuktian, surat kuasa, putusan pelaksanaan putusan atau eksekusi, serta yang keempat, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 3. Materi pembelajaran. Adapun untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan, maka materi pembelajaran yang disesuaikan adalah sebagai berikut: sejarah hukum acara perdata dan konsep hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata dan ajas-ajas hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman, kekuasaan atau kewenangan mengadili, cara mengajukan gugatan dan para pihak dalam perkara, sistem mediasi dan sistem perdamaian, tahapan-tahapan dalam pemeriksaan perkara perdata, gugatan balik atau rekonveksi, pembuktian, surat kuasa,
putusan dan pelaksanaan putusan, upaya hukum terhadap putusan, perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah referensi yang sudah dimutakhirkan berupa buku-buku edisi dan cetakan terbaru sebagai berikut. 1. Buku karangan M. Yahya Rahab yang berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. 2. Buku karangan R. Spekti yang berjudul Hukum Pembuktian. 3. Buku karangan Retno Wulan Sutantio yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. 3. Buku karangan Sutikno Mertokusumo yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia. Dan referensi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 4. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Metode perkuliahan dilakukan secara luring dan daring. Secara luring dilakukan dengan perkuliahan tatap muka di kelas. Dan secara daring dilakukan pembelajaran asinkron melalui LMS yang tersedia dan dapat diakses melalui sispo.wisu.ac.id. Pembagian materi ajar dilakukan dengan mengupload ke LMS dan dapat diakses oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga selalu menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membuat WhatsApp grup kelas, RPP, RPS, dan materi ajar. Semuanya dibagikan ke mahasiswa melalui LMS dan WhatsApp grup. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk memperkenalkan RPP dan RPS serta kontrak perkuliahan. Dilanjutkan dengan materi pembelajaran sampai dengan perkuliahan ke-7. Setelah itu dilaksanakan UTS. Dan setelah UTS diajarkan materi pembelajaran sampai dengan perkuliahan ke-14. Dan setelah itu dilaksanakan UAS. 5. Metode pembelajaran. Perkuliahan dilakukan dengan presentasi materi pembelajaran dan tanya jawab, serta menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning atau SCL dengan model small group discussion, collaborative learning, case study, problem based learning. Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sebagaimana dalam model pembelajaran dalam RPS. 6. Interaksi. Terkait dengan interaksi, sebagaimana kebiasaan yang ditetapkan di Fakultas Hukum UISU, maka saya selalu memulai perkuliahan dengan mengucapkan bismillah dan memberikan salam kepada mahasiswa. Dalam sesi perkuliahan pertama, saya selalu menjelaskan RPP dan RPS yang sudah saya persiapkan sebelumnya kepada mahasiswa. Dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak perkuliahan yang berisi kejelasan jadwal perkuliahan, deskripsi mata kuliah, materi yang diberikan, serta tata tertib perkuliahan. Setelah kontrak perkuliahan disepakati bersama, saya selalu menginstruksikan mahasiswa untuk membuka laman LMS agar materi perkuliahan yang telah saya upload dapat dipelajari terlebih dahulu. Selain itu, saya juga selalu menginstruksikan relator kelas untuk membuat WhatsApp grup kelas agar saya bisa membagikan soft copy RPS, RPS, dan materi presentasi pengajaran saya. Pada sesi perkuliahan berikutnya, saya memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah saya siapkan. Memasuki materi perkuliahan, saya selalu memulai dengan menjelaskan sub CPMK sesuai dengan RPS dan melakukan tinjauan ulang terhadap materi sebelumnya, sambil memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terhadap materi sebelumnya. Setelah itu, saya memulai penjelasan materi pembelajaran pada sesi perkuliahan terkait, melaksanakan tanya jawab, serta menerapkan SCL sesuai dengan kebutuhan RPS. Di akhir perkuliahan saya selalu menyimpulkan materi sesi perkuliahan terkait dan memberikan gambaran awal materi yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Setelah itu saya menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan mengakhiri perkuliahan dengan salam. Pelaksanaan tugas selama perkuliahan dilakukan 2 kali, yaitu tugas mandiri berupa makalah sebelum pelaksanaan UTS dan 1 tugas kelompok berupa presentasi mahasiswa sebelum pelaksanaan UAS.
Topik tugas yang saya berikan bervariatif, disesuaikan dengan proses pembelajaran yang terjadi, namun tetap di dalam pembahasan hukum acara perdata. Pengalaman saya sebagai praktisi hukum dalam menangani berbagai perkara hukum yang ada memberikan fondasi bagi saya dalam menjelaskan bagaimana teori-teori hukum yang ada diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang konkret, sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui tetapi juga mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang ada. Seringkali saya juga mendorong mahasiswa untuk menceritakan kasus-kasus hukum yang dialami sebagai bagian dari case studi yang saya terapkan untuk kemudian saya berikan gambaran bagaimana hukum acara perdata dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. 7. Sistem penilaian. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan dengan komponen sebagaimana dalam RPS, yaitu kehadiran 10%, UTS 20%, UAS 20%, tugas terstruktur 20%, tugas mandiri 20%, attitude 10%. Penilaian komponen kehadiran dilakukan dengan teknik observasi absensi mahasiswa dengan indikator penilaian kehadiran di atas 70% atau maksimal 3 kali ketidakhadiran tanpa alasan. Penilaian komponen UTS dan UAS dilakukan dengan teknik ujian tertulis dengan indikator penguasaan dan ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tertulis sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Penilaian komponen tugas mandiri dan struktur adalah dengan teknik penugasan pribadi dan penugasan kelompok terkait analisis fenomena hukum yang ada dan materi yang diajarkan dengan indikator penugasan dan ketepatan mahasiswa terhadap materi dan tujuan pembelajaran. Penilaian komponen attitude sikap dilakukan dengan teknik observasi dengan indikator keaktifan mahasiswa dalam kegiatan tanya jawab pembelajaran. Demikianlah bagian pertama video ini terkait penjelasan di IA mata kuliah hukum acara perdata yang saya ampu. Pada bagian kedua, video ini akan ditayangkan rekaman proses pembelajaran tatap muka dalam proses real classroom mata kuliah hukum acara perdata sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara, minggu yang lalu kita sudah mempelajari pembuktian dalam mata kuliah hukum acara perdata. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas pada pembelajaran yang lalu tentang pembuktian ini? Jelas. Baik. Kalau begitu udah jelas, selanjutnya kita akan lanjut kuliah kita pada pagi hari ini tentang kuasa. Nah, saudara, dalam surat kuasa ini ada yang kita bahas nanti. Yang pertama, konsep surat kuasa. Nanti bagaimana kita membuat konsep kuasa, surat kuasa. Kemudian yang kedua, pengaturan surat kuasa. Kemudian yang ketiga, syarat surat kuasa, sifat perjanjian surat kuasa, selanjutnya jenis surat kuasa, dan terakhir berakhirnya surat kuasa. Nah, untuk ini apakah saudara sudah siap untuk mengikuti mata kuliah kita pada pagi hari ini? Hari ini kita akan bahas mata kuliah kita tentang bab 3 surat kuasa, perjanjian pemberian kuasa, dan surat kuasa. Baik. Nah, saudara, ini kita mulai dari pengertian kuasa. Nah, secara umum, pemberian dan pembuatan surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam bab ke-16 buku ketiga KUH Perdata. Sedangkan aturan khusus yang mengaturnya terdapat HR dan RBG. Nah, surat kuasa ini juga ada namanya sifat perjanjian kuasa. Nah, sifat perjanjian kuasa ini yang pertama atau A, penerima kuasa langsung berkualitas sebagai wakil pemberi kuasa. Jadi kalau di dalam mata kuliah hukum acara perdata ini dalam bab kuasa, pemberian kuasa tidak saja mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Akan tetapi hubungan hukum itu sekaligus penerbitan dan pemberi kewenangan kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh
atau full power dari pemberi kuasa. Banyak macam-macam surat kuasa ini, saudara. Nah, ini masih yang ini ada surat kuasa khusus, ada kuasa umum, ada kuasa istimewa dan kuasa lainnya. Nah, ini lanjut kita tadi sifat perjanjian kuasa, kemudian masuk ke yang ke B, pemberi kuasa bersifat konsensual atau persetujuan. Kita ketahui surat kuasa ini harus disetujui oleh si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, nggak jadi ini surat kuasa. Contoh, misalnya si A memberi kuasa kepada si B untuk mengurus suatu perkara. Di situ ada nanti dijelaskan. Jadi kalau dia misalnya pemberi kuasa itu khusus untuk mewakili dia menggugat perkara di pengadilan, ya hanya khusus untuk menggugat ke pengadilan. Jadi apa? Kuasa khusus itu diberikan nanti kepada si pemberi kuasa ke penerima kuasa, khusus misalnya masalah tanah. Kan begitu. Nah, kemudian pemberi kuasa ini sifat konsensual ini persetujuan, harus ada persetujuan. Jadi next kita lanjutkan lagi. Kemudian yang C, kuasa itu juga berkarakter garansi atau kontrak. Jadi harus ada kedua belah pihak ada mengikat bagi pemberi kuasa dan si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Namun apabila penerima kuasa bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, maka tanggung jawab dari pemberi kuasa hanya sebatas pada kewenangan yang telah diberikan atau dikuasakan kepadanya. Baik, saudara, kita mengetahui jenis-jenis surat kuasa itu terbagi. Yang pertama, surat kuasa umum. Nah, ini diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata. Apa aja itu, saudara? Yang pertama, kuasa ini bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus suatu kepentingan pemberi kuasa, yaitu mengurus harta kekayaan pemberi kuasa. Nah, menurut M. Yahya Rahab, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan oleh penerima kuasa. Untuk dapat mewakili pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus menerima kuasa khusus dari pemberi kuasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kuasa khusus ini hanya khusus untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa. Kalau yang kuasa umum tadi bisa seluruhnya. Nah, jadi kalau misalnya saudara mau mengajukan gugatan ke pengadilan, ya khusus kuasa untuk mengurus gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, yang kedua ada kuasa khusus. Ini ada kuasa khusus. Oke, bentar, saya apa lagi? Ya, kuasa khusus. Pasal 1795 KUH Perdata menegaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan pemberi kuasa oleh penerima kuasa, pemberi kuasa maksud saya, kepada penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan. Namun agar bentuk kuasa ini menjadi sah, maka surat kuasa tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 123 HIR. Nah, sampai di sini saudara ada pertanyaan? Baik, saudara, kita lanjutkan lagi. Di bagian D, ini ada pemberian dan pembuatan kuasa untuk bertindak di pengadilan. Saudara, tidak semua orang dapat menerima kuasa dalam hal bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa di depan pengadilan. Kalau dia bukan lawyer, bukan pengacara, bukan penasihat hukum, tidak bisa, kecuali dia in person atau langsung dia sebagai yang mengakukan gugatan. Nggak perlu pakai pengacara, dia bisa bertindak untuk atas nama dirinya sendiri. Sampai sini jelas? Nah, yang kedua, pemberian kuasa diberikan kepada advokat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang telah disumpah dan dilantik, serta memiliki kartu identitas advokat. Harus ada izin, harus ada basnya, berita acara sumpahnya.
Pemberian kuasa didasari pada kesepakatan para pihak, ditujukan untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa untuk bertindak di muka pengadilan, maka pemberi kuasa hanya dapat diberikan kepada advokat, kecuali untuk mereka yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai penerima kuasa. Nah, itu tadi kalau kita yang langsung berperkara, nah itu boleh langsung, artinya dia nggak sanggup juga membayar pengacara. Tapi kalau mau memberikan kuasa harus yang punya lisensi, itulah dia advokat atau pengacara penasihat hukum. Selanjutnya saudara, pemberian kuasa atau pembuatan surat kuasa kepada advokat dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus untuk memuat peruntukan dari penerima kuasa, pemberian kuasa, dan beberapa ketentuan lainnya yang disepakati oleh pemberi kuasa dan advokat. Nah, yang misal ini ya, untuk perkara perceraian bagi yang beragama Islam, maka legalisir surat kuasa khusus dilakukan di kantor pengadilan agama yang memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam. Kalau yang beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, itu di pengadilan negeri, di mana tempat dia, domisilinya bertempat tinggal. Jadi harus dilegalisasi surat kuasa itu. Di dalam prinsip ini udah paham? Baik. Untuk lebih nyata lagi, kita akan bedah kasus. Tapi sebelum kita bedah kasus, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya tentang ya kasus pribadi, nggak apa-apa lah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya dalam kasus keluarga saya sendiri. Ya. Ayah saya mempunyai tanah tetapi tidak bisa diambil karena saudara dari ayah saya sendiri menempati rumah itu sendiri. Karena orang tuanya sudah meninggal, Pak. Oh, tunggu dulu. Kamu punya ayah, ayah ya, anak tunggal. Ditempati saudaranya maksudnya apa nih? Saudaranya? Saudara perempuan kandung. Kandung, oke. Terus, oke. Surat tanah rumah yang ditempati ini, Pak, tidak mempunyai surat tanah atau surat tertulis. Oke. Tanah orang tua saya, Pak. Ya. Jadi adik perempuan kalau di Batak, Pak, dia panggil Om, Pak. Kalau saya panggil Om saya ini kan meninggal, Pak. Meninggal secara tiba-tiba. Terus rumah yang diwariskan yang seharusnya kepada ayah saya diambil oleh adik perempuan daripada opung laki-laki saya. Ya, oke. Jadi bukan saudara ayahmu, itu berarti ompungmu juga, adik ompungmu, kan itu kan, berarti kemanaan dari ompungmu, kan itu, ya kan? Oke, baik. Dari kasus yang diceritakan oleh teman-teman kalian tadi, maka kita bahas nanti ini dengan dua kelompok. Ya, dua kelompok, kita bagi dua kelompok. Yang sebelah kiri saya ini sebagai penggugat, sebelah kanan saya ini sebagai tergugat. Nah, jadi ini kan bagaimana nanti surat kuasanya dibuat seperti yang di kasus teman yang dialami teman saudara. Ya, begitu juga sebagai tergugat. Bagaimana membuat surat kuasa khusus nanti sebagai si tergugat membuat surat kuasa nanti yang dialami oleh teman kita ini. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Saudara, bagaimana tadi diskusi untuk kelompok 1? Silakan. Ada ya yang memberi jawaban? Ya, silakan. Izin, Pak, saya dari kelompok penggugat mencoba untuk menjawab. Kuasa yang diperlukan adalah kuasa khusus yang isinya identitas penggugat, bagian khususnya terkait dengan gugatan perbuatan melawan terhadap tergugat yang telah menguasai tanah penggugat secara tanpa hak diajukan di pengadilan di domisili tanah terkait. Baik, oke. Untuk sebagai yang kelompok yang tergugat tadi, silakan. Ya, silakan. Baik, Pak, saya Bella, perwakilan dari kelompok tergugat. Nah, untuk surat kuasanya adalah surat kuasa khusus yang intinya itu menjalankan perkara nomor sekian-sekian di pengadilan sekian terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat. Oke, silakan duduk kembali. Saudara, makasih dari kelompok tadi si penggugat sudah menyampaikan diskusi atau jawaban dari kelompoknya. Jadi saudara-saudara,
Kalau untuk masalah tadi kurang perbuatan melawan hukum, itu kalau bahasa Belandanya onrecht mati gedah di pasal 1365 KUH Perdata diatur. Nah, kalau di pidana juga sebenarnya bisa. Di mana itu diatur dalam PRP 51 tahun 60. Nah, kemudian di dalam KUH pidana juga ada di pasal 385 KUH pidana. Jadi tadi kurang, harus perbuatan melawan hukum, bisa diajukan ke pengadilan. Kan begitu. Diatur dalam pasal 1365 ya. Udah paham? Baik, untuk tadi jawaban dari tergugat ya, dari kelompok kedua. Tadi jawabannya tadi coba diulangi. Bentuk surat kuasanya itu adalah sebuah kuasa khusus. Nah, Di mana intinya itu menjalankan perkara sekian, mengadil negeri sekian, terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat. nah, sebenarnya udah bagus jawaban dia. Kan itu ya, dari kelompok sebagai tergugat ya. Baik saudara, sampai kita pada akhir mata kuliah kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin Pak, saya itu tanya, jadi kalau tidak bisa menggunakan jasa pengacara dan tidak paham tentang hukum, solusinya itu akan itu bagaimana Pak? Ya, makasih. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi, kalau tidak mampu atau tidak bisa membayar pengacara, nah, saudara bisa langsung mewakili diri sendiri ke pengadilan atau in person lah namanya, atau minta bantuan ke lembaga bantuan hukum. Kalau di Medan ya ada lembaga bantuan hukum yang di Jalan Hindu, atau di tempat kita di Fakultas Hukum ada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum WISU. Nah, bisa saudara minta bantuan hukum di sana. Ya, udah jelas? Oke. Nah, saudara, maka dapat disimpulkan pada mata kuliah kita pada hari ini tentang kuasa itu. Kuasa itu yang jelas ada kuasa khusus, kuasa umum, kuasa istimewa, dan juga ada pemberian kuasa itu dan penerima kuasa harus ada kesepakatan di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ya, tadi sudah dibahas juga tentang dari teman kita ada masalah pribadi dia, dan sudah kita bahas juga tadi oleh dua kelompok. Kelompok pertama sebagai penggugat, kelompok kedua sebagai tergugat. Nah, dari itu maka dengan kita udah paham ini semua, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka saya sudahi dulu kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen tahun 2025. Atas perhatian dan penilaian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.